Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa wala ma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun usikum nafsi bi taqwallah wa ta'atihi faqad fazal muttaqun. Ikhwah sahabat, kita lanjutkan pembahasan kita pada ayat yang ketiga surat Al-Asr, surat yang 103. Ini kategori termasuk surat Makkiyah, turunnya sebelum hijrah Rasulullah SAW. Demi masa sungguh manusia itu benar-benar berada dalam kerugian. Siapa yang bisa keluar dari kerugian itu? Innalladzina amanu, segala orang beriman, wa amilus sholihat, dan mereka selalu melakukan amal-amal soleh dalam kehidupannya. Watawasau bil haq, dan mereka selalu saling menasihati dalam kebenaran. Watawasau bis sabr, dan mereka saling menasihati dalam kesabaran. Ikhwan, ini semua dalam bentuk jamak, dalam bentuk kolektif, dalam bentuk banyak ini ya. Saling, semuanya beriman, semuanya beramal soleh. Maka ini menunjukkan kalau kita pengen keluar dari kerugian ini, maka salah satu hal penting yang harus kita perhatikan untuk kita bisa terlepas dari kerugian yang abadi nanti di neraka, maka kita harus berjamaah. Kita harus punya kelompok. Kita harus punya teman-teman yang mendukung kita dalam melakukan kebaikan ini. Karena sekuat apapun keinginan kita dalam melakukan kebaikan, kalau kita sendirian, ngeri sekali. Musuh kita berjamaah. Orang yang ingin menjerumuskan kita, mereka berjamaah. Mereka nggak sendirian. Sementara kita mau melawan mereka sendirian, atau paling tidak kita ingin tidak bersama mereka, tapi kita sendirian. Berat sekali. Pesan Rasulullah SAW udah jelas sekali kan ya. Untuk kita berjamaah, karena karena serigala akan memakan domba yang terpisah. Kalau domba masih berkelompok, masih berkumpul dengan teman-temannya, serigala akan menerkam domba itu. Nah, ketika ada satu yang tersesat, ketika ada satu yang ketinggalan, ketika ada satu yang beda jalan dengan temannya, setelah diperhatikan sama sang serigala ini, lalu diterkamnya tuh domba yang sendirian. Peribarat Rasulullah SAW kan seperti syaitan ya, serigala ini. Ketika kita sendirian, maka akan berasa sekali gangguan dari syaitan itu, macam-macam nanti di kepala kita ini. Bisikan-bisikan udah macam-macam, ada banyak sekali. Walaupun kayak memang harus punya waktu sendirian, memang ada. Tapi kita juga harus waktu dengan jamaah, dengan teman-teman kita, dengan kelompok kita, dengan komunitas kita yang kita saling menguatkan. Ini penting sekali untuk kita bersama-sama menjaga iman, bersama-sama menjaga amal soleh, bersama-sama menjaga kebenaran, dan bersama-sama menjaga kesabaran. Karena kalau kita jalankan semuanya sendirian, berat sekali. Kita pengen tobat, tapi kita tidak bertemu dengan kelompok mereka yang juga dalam kebaikan, itu akan berat sekali untuk kita istiqomah. Makanya cerita seorang dari Bani Israil yang membunuh 99, kemudian dia melengkapi dengan membunuh seorang rahib jadi 100. Ketika nanya lagi dia dengan seorang ulama, udah jelas sekali kan ya, disuruh dia bukan cuma sekedar ya udah perbaiki dirimu, banyakin istighfar, banyakin sholat, banyakin melakukan kebaikan, enggak. Tapi pindahlah, hijrahlah kampung itu. Karena di kampung sana adalah kampung mereka yang banyak beramal soleh, mereka yang selalu melakukan kebaikan, mereka yang kuat imannya, mereka yang bagus dalam ketakwaannya. Maka pindahlah ke sana. Udah jelas sekali pesan ini kan ya. Kalau kita ingin melakukan kebaikan, kalau kita ingin terus dalam kebaikan, kalau kita ingin istiqomah dalam kebaikan, maka carilah teman-teman yang bisa menguatkan kita dalam kebaikan ini. Karena efek buat diri kita besar. Dan efek buat mereka yang di luar sana, selain dari diri kita, kaum muslimin yang di luar sana, bahkan kepada mereka yang bukan dari kalangan kaum muslimin, akan juga besar efeknya.
Hidayah itu akan tersebar dengan luas kalau kita bersama-sama. Sama-sama mereka yang beriman. Kalau iman sudah jelas ya bagian-bagiannya. Iman terutama kepada Allah dan hari akhir kan, yang banyak sekali yang Allah sampaikan dalam Al-Quran. Diawalkan biasanya itu. Alladzina amanu, kecuali mereka yang beriman. Karena kalau mereka beriman dan selalu menjaga imannya, maka pasti mereka akan keluar dari kerugian. Karena selalu mereka pasti akan melakukan kebaikan-kebaikan untuk menjaga iman. Wa'amilus sholihat. Wa'amilus sholihat ini tentunya kita mengikut madhabnya Ahlus Sunnah wal Jamaah. Wa'amilus sholihat ini yang menyempurnakan iman. Bukan syarat iman, tapi yang menyempurnakan iman. Ketika kita bisa melakukan amal soleh, maka iman kita nambah, yazid. Nah, sebaliknya, kalau amal salah, maka iman kita berkurang, terjerembab iman kita. Makanya amal soleh ini harus banyak kita lakukan, amal soleh. Tapi bukan cuma sekedar amal soleh itu ibadah mahdoh, bukan ya, bukan cuma sekedar puasa, baca Quran, bukan cuma sekedar sholat, bukan cuma sekedar zikir, bukan. Tapi banyak lagi amal-amal soleh yang terutama muamalah kita dengan sesama manusia, berbakti kepada kedua orang tua, menafkahi keluarga kita, tersenyum dengan saudara kita, menolong mereka yang membutuhkan, berbagi harta kita, membahagiakan orang yang ada di sekitar kita. Itu juga amal soleh. Tapi itu harus lengkap ya, harus lengkap. Jangan cuma satu aspek. Jangan cuma kita semangat pada amal sosial. Jangan sampai kita cuma semangat tadi membantu orang lain, sedekah, tapi sholat, puasa, baca Quran, zikir kita nggak semangat. Jangan semuanya. Islamnya agama yang sempurna. Maka semua aspek, semua bagian dalam amal soleh ini harus kita rangkum semuanya, harus kita rangkum, harus kita peluk dekat semuanya. Kita semangat sholat, kita semangat berbagi, kita semangat menuntut ilmu, kita semangat menyebarkan ilmu, kita semangat zikir, kita semangat juga untuk berdakwah. Semuanya Islam ini ya, amal soleh itu bukan cuma satu hal, tapi semua aspek amal soleh ini semuanya harus kita lengkapi. Jangan cuma satu tadi itu. Jangan cuma satu. Jangan cuma baik ke orang tapi zikirnya kurang gitu. Jangan, semua dua-duanya harus kita lengkapi. Dan juga selain kita juga baik di dalam diri kita, juga kita harus menjadi orang yang muslih, yang memperbaiki orang lain. Tadi dakwah itu harus menjadi bagian penting. Makanya di sini juga Allah katakan wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Saling menasehati dalam kebenaran. Saling nasihat menasehati, kita namanya manusia nih ya, istilah apa namanya, makanul nisyan, makanul khata wa nisyan, tempatnya salah dan khilaf, lupa dan khilaf. Kita manusia ini kan ya. Maka tadi kita butuh orang lain, untuk mengingatkan kita. Kita butuh orang lain karena kita bisa jadi kita nggak ngelihat kekurangan diri kita, tapi orang lain yang ngelihat. Maka orang lain yang ngelihat bisa ngasih tahu kita. Orang lain ternyata kata orang lain, kita nih sombong, kita ini suka pamer. Kita perbaiki jadinya. Kita merasa nggak ada masalah gitu. Kita menceritakan amal soleh kita, tapi ternyata itu tidak baik ternyata. Maka kita perlu orang lain yang mengingatkan kita. Kita butuh sekali untuk watawassaw bil haqq. Jangan anti kritik, jangan anti masukan dari orang lain. Jangan merasa diri kita udah paling bersih. Fala tuzakku anfusakum. Jangan kalian bersihkan diri kalian sendiri. Jangan kalian merasa paling suci. Kita butuh sekali masukan dari orang lain. Kita butuh sekali diingatkan orang lain ini. Inilah kekuatan kita kaum muslim ini, saling mengingatkan. Kalau di antara kita acuh, kalau di antara kaum muslimin cuek, tidak peduli dengan saudaranya yang lain, maka inilah awal dari kemunduran kita. Dan inilah penyebab kemunduran terbesar kita pada hari ini. Kecuekan ini, keacuhan atau ketidakacuhan.
kita pedulian. Nah, itu yang paling pas ya. Kita pedulian kita satu sama lain tadi itu. Kita nggak peduli tetangga di samping kita ngapain, individualis lah ya. Orang di depan kita ngapain, nggak peduli. Orang di depan kita buka aurat, nggak ada masalah kita. Orang di belakang kita mabuk, nggak ada masalah. Riba di mana-mana, nggak pernah menjadi kegelisahan dalam hati kita. Padahal paling tidak kan, katanya Rasulullah SAW, kalau kita ngeliat mungkaran nggak bisa mengubah dengan tangan, rubah dengan lisan kita. Man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi fa illam yastati' fa bilisanihi wa illam yastati' fa biqalbihi fa dzalika ad'aful iman. Maka paling tidak kalau kita nggak bisa dengan lisan, kalau nggak bisa dengan tangan, dengan lisan. Kalau nggak bisa dengan lisan, maka paling tidak dengan hati. Kalau hati kita saja tidak bisa watawasau bil haq, watawasau bis sabar, maka iman kita udah nggak ada lagi. Fadzalika al-aful iman, katanya Rasulullah SAW. Kalau orang di depan kita maksiat, kita tenang-tenang saja, kita merasa nggak ada masalah. Orang depan kita buka aurat, laki-laki perempuan bukan mahram, peluk-pelukan, naik motor terlihat auratnya, peluk-pelukan, nggak ada masalah. Kita nggak ada perasaan benci dan nggak ada kemudian kita berdoa kepada Allah agar Allah mengubah kondisi ini, agar Allah ngasih dia hidayah, nggak ada. Maka itulah yang katanya Rasulullah SAW, kalau itu aja nggak ada, itu adalah sudah ad'aful iman. Maka saat itu iman seorang muslim tidaklah aktif. Makanya ini harus benar-benar kita perhatikan watawasau bil haq. Karena kayak gini juga pentingnya ikhwah. Kenapa kita penting untuk mengingatkan orang lain dalam kebaikan ini, dalam kebenaran ini? Karena kalau kita mengingatkan orang lain, otomatis juga kita mengingatkan diri kita sendiri. Masa kita misalnya ngomong orang sedekah, kita ngajak orang lain infak, kita nggak infak, malu lah kita lah. Pasti kita juga akan infak. Kita ngajak orang lain untuk sholat berjamaah, kita nggak sholat berjamaah, malu lah kita. Kita pasti juga akan menjadi bagian mereka yang menunaikan sholat berjamaah. Dan yang terakhir adalah watawasau bis sabr. Selain dalam menolong, saling menasihati dalam kesabaran. Karena ini salah satu hal yang pokok. Salah satu hal yang pokok untuk mengingatkan diri kita dan orang lain untuk selalu dalam kesabaran ini. Sabar 3 ya, sudah jelas yang katanya Rasulullah. Sabar itu ada 3. Sabar dalam ketaatan, maksudnya sabar dalam untuk selalu melakukan ketaatan, istiqomah dalam ketaatan, sabar dalam meninggalkan kemaksiatan, dan sabar dalam ketika kita mendapatkan musibah. Nah, tiga-tiganya ini harus kita saling menasehati dalam kesabaran seperti ini. Watawasau bis sabr, 3 hal ini kita harus saling mengingatkan. Seperti Rasulullah SAW ketika beliau ketemu dengan seorang perempuan, ibu yang ditinggal mati anaknya, kemudian katanya Rasulullah SAW, isbir, sabarlah. Atau ibu kan, bagaimana aku bisa bersabar? Aku tidak merasakan sih seperti aku ditinggalkan anak segala macam. Nah, lalu kemudian dia mengingatkan, wahai ibu, wahai perempuan itu ada. Ketika itu Rasulullah SAW langsung meninggalkan perempuan itu, kemudian diingatkan, wahai perempuan, ibu itu adalah Rasulullah SAW. Kemudian dia mengejar Rasulullah SAW. Wahai Rasulullah, aku sudah sabar. Sabru inda sadmatil ula, katanya Rasulullah SAW kan ya. Sabar itu pada bagian yang pertama. Inilah ya, kita mengingatkan juga orang lain untuk menekuni, untuk selalu mendekatnya namanya kesabaran itu. Karena di balik musibah ada kebaikan, yaitu ketika kita bersabar maka pahala, ampunan, rahmat Allah menunggu kita ketika kita bersabar dalam musibah. Tapi kalau kita nggak bersabar, 2 musibah yang kita dapatkan, musibah dunia itu dan juga kemudian musibah akhirat yang jauh lebih besar. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Jalan keluar buat kita insyaallah surat Al-Asr ini untuk kita tidak dalam kerugian, memaksimalkan waktu yang Allah berikan tadi dengan iman, amal soleh, dan saling nasihat-nasihati dalam kesabaran dan kesabaran, dalam kebenaran dan kesabaran. Semoga bermanfaat. Salah khilaf saya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.